Hello? Hello? Podcast Network Asia. Podcast Sebelum Tidur didukung oleh Podcast Network Asia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang podcast lain dan juga network, kamu bisa ikuti Podcast Network Asia di media sosial atau kunjungi situs webnya di podcastnetwork.asia. Juga didukung oleh Podmetrics, cara termudah untuk memonetisasi podcast kamu. Daftar sekarang gratis di podmetrics.go. Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di Podcast Sebelum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam, semuanya buat lo yang lagi mendengarkan ini kapanpun. Semoga lo selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Ketemu lagi di hari Rabu jam 7 malam. Selamat malam semuanya. Hari ini gue pengen ngomongin yang agak berbeda dari beberapa episode podcast sebelum tidur sebelumnya. Gue mau ngomongin tentang perjalanan spiritual. Sangat bukan gue sih sebenarnya. Cuma ini tuh adalah bukan beberapa ya, tapi semacam highlight juga yang sempat gue bicarakan di podcast Jadi Gini. Waktu itu gue kolaborasi sama mereka, gue ngomongin tentang hal ini. Kevin juga bicarakan tentang ini waktu itu. Tentang bagaimana kita menyikapi hal yang mungkin sedang tidak membuat kita nyaman saat ini atau belakangan ini gitu. Well, I can say gue sedang tidak baik-baik aja belakangan. Gue bingung cerita apa enggak. Gue sedang tidak baik-baik aja belakangan. Sedih, gak karuan, galau, cuma bisa dengerin lagu sedih terus-terusan gitu. Dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya yang buat gue gak tahu ya. Orang kalau patah hati gimana sih maksudnya? Tidur jadi susah, bangun jadi males, ngejalanin hari juga kayak gak tahu, gak ada rasa apa-apa gitu. Anyway, aku pikir tuh puasa tidak begitu berimpact banyak. Cuma puasa dan patah hati nggak buat nafsu makan tuh cukup sangat berkurang ya. Maksudnya aku bisa makan kayak sehari sekali. Dan keterusan sampai di hari ini gitu. Pokoknya kemarin aku udah mulai makan 2 kali akhirnya. Makan sehari sekali. Berat badan turun jadi 4 kilo gitu ya. Gak ada yang enak ketika kamu lagi gak baik-baik aja gitu. Impactnya bisa kemana-mana. Ngerokok jadi lebih sering. Badan lebih sakit juga. Sedih terus, sedih mulu. Akhirnya gue melakukan sholat. Entah kenapa sholat ngebuat gue jadi lebih tenang aja. Gue tahu nggak semua orang bisa sepakat sama hal ini. Ketika dia lagi mentally unstable, orang suruh sholat tuh kayak apa-apaan lo. Emang cuma sholat gitu. Gue nggak tahu, mungkin beda kali ya kasusnya. Cuma ada momen ketika gini. Gue tuh memang begini ya kadang-kadang anaknya. Ketika gue lagi down banget, gue tuh biasanya sholat. Jadi sholatnya tuh bener-bener kadang. Kadang-kadang mencoba untuk sholat 5 waktu gitu. Cuma kadang-kadang konsistensinya aja yang susah gitu. Kadang bertahan seminggu, habis itu ya minggu kedua ketiga udah berkurang atau bahkan berhenti lagi gitu. Cuma gini, ternyata kita gak usah ngomongin sholatnya deh. Maksud gue terserah deh ibadah lo apa. Kita ngomongin spiritualnya. Gini, kita tuh selalu diajarkan yang namanya Tuhan tuh maha segalanya. Maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Gila sumpah ini kayak podcast dakwah. Gak tahu, percayalah. Kita tuh dari kecil udah bingung deh. Dikasih tahu gitu. Bahwasannya Tuhan adalah segalanya. Tuhan tuh yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun.
bukan maha menyelesaikan masalah ya, cuma maha dari segalanya gitu. Kondisi apapun yang terjadi dalam diri lo saat ini, itu tuh semua karena Tuhan. Apapun yang akan terjadi di dalam hidup lo nanti, itu pun atas kehendak Tuhan gitu. Itu yang selalu ditanamkan ke dalam diri kita. Nah, ditanamkan tadi yang gue cari. Itu yang selalu ditanamkan ke dalam diri kita gitu, kayak pokoknya semua serba Tuhan. Nah, alhasil ketika gue sedang tidak baik-baik aja, hal yang gue lakukan adalah menyerahkan diri gue sepenuhnya kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue menyerahkan seutuhnya gitu diri gue. Karena kan katanya kalau dalam Islam, ketika lo bisa berserah diri itu ya, menyerahkan diri lo seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jauh lebih baik. Kadang-kadang tuh bahkan gue pernah dengar kalau Tuhan kita tuh lebih pengen kita tuh meminta pertolongan kepada Dia dulu, terutama yang diprioritaskan baru ke orang lain. Nah, itu yang gue lakukan kemarin. Kayak masalah gue adalah kayak kenapa gue terlalu banyak ditimpakan kesedihan belakangan tahun ini gitu, yang ngebuat gue juga jadi tidak baik-baik saja. Ya sudah, gue sholat. Gue belum baik-baik aja, belum sepenuhnya sehat dan normal kembali, tapi gue sudah feeling better aja. I don't know, masalah gue belum selesai juga kok. Masih muter di sini-sini aja. Cuma setidaknya perasaan gue juga jadi jauh lebih tenang aja daripada sebelumnya. Gue jadi tahu kayak, bukan jadi tahu ya, gue pun bahkan gak tahu solusi apa yang bisa gue lakukan kadang-kadang kayak untuk bisa langsung truk sembuh gitu. Karena kan penyakit perasaan kan bukan kayak fisik yang lo minum obat sembuh ya. Beberapa orang udah lawan gitu, coba sayangi dirimu sendiri dulu. Menyayangi diri sendiri kan bukan hal yang bisa dilakukan dalam hitungan detik gitu. Kadang-kadang tiba-tiba kepikiran aja dengan masa lalunya, terus keingat lagi, sedih lagi. Kenapa gue pengen ngomongin ini? Karena gue sedih banget kemarin gue dapat email dari pendengar gue. Sebut saja namanya Budi. Halo Ridwan, saya Budi. Saya suka episode ini, Home Doesn't Feel Like Home. Saya jauh sama keluarga saya, tapi orang tua aku masih ada. Dengan kakak-kakakku, aku gak begitu dekat dan sering berantem. Aku cari kerjaan kesana kemari, tapi ada aja halangannya. Umurku, kendaraan yang rusak, datang ke tempat lowongan yang dicari perempuan, nungguin hasil interview gak dipanggil-panggil. Home doesn't feel like home. Sekarang I'm not okay, dan sepertinya aku bakalan tidur di musola. See you next episode. So aku balas, hey Van, are you okay? Sedih, gak ada hal lain yang bisa aku lakukan. Capek, tiap hari mantengin lowongan pekerjaan di Facebook. Terus aku cuma bisa balas dengan, Van, gue tahu kadang kata-kata orang pun gak bisa nolongin kita, tapi please semangat terus ya. Selalu berdoa untuk yang terbaik. Sendiri kadang memang menyebalkan, tapi aku selalu percaya kadang Tuhan gak pernah kasih cobaan yang hambanya gak mampu. Apapun hal berat yang lagi lo hadepin, gue doakan semoga lo juga bisa mendapat keberkahan dan kebaikan sesegera mungkin. Yang kuat ya Bud. Amin, thank you, kata dia. I know, kayak ada banyak orang juga yang sedang tidak baik-baik aja gitu. Kayak gue tahu kayaknya gak cuma gue yang sedang tidak baik-baik aja, tapi mungkin di antara lo juga ada yang sedang tidak baik-baik aja. Dan ayolah kita sama-sama untuk survive gitu ya. Cari tahu jalannya seperti apa yang baik. Berjuang sama-sama. Even kita tahu kadang
nggak tahu kapan masalahnya selesai. Tapi nggak apa-apa, yang penting dicoba dulu aja. Oke. Cobalah untuk berserah diri kepada Tuhanmu. Coba percayakan semuanya kepada Dia gitu ya. Gak ada yang tahu, ternyata nanti akan dibukakan pintu solusinya seperti apa. At least setidaknya kamu bisa lebih tenang aja dulu. Oke. Itu aja mungkin bisa gue sampaikan di episode kali ini. Gue Ridwan Handoko pamit. Ketemu lagi di hari Rabu jam 7 malam. Share ke teman-teman kamu podcast sebelum tidur. Spread the love, not hate. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.